Kembali Kompas Siang, Saudara. Harga kacang kedelai impor kembali merangkak naik. Akibatnya para pengusaha tahu tempe kini terpaksa mengurangi biaya produksi hingga memperkecil ukuran agar usaha mereka tetap bertahan di tengah mahalnya harga kedelai. Harga kacang kedelai impor kini menembus Rp13.000 per kilogram atau 1,3 juta per kuintal. Akibat kenaikan ini, produsen tempe terpaksa bersiasat. Seperti yang dilakukan produsen tempe di Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka mengurangi jumlah produksi harian hingga 10 kg. Tak hanya itu, perajin tempe juga mengurangi ukuran 1 cm dari ukuran normal. Awal normalnya itu kan 9.000 Pak, 9.000 kita masih aman-aman saja lah. Namanya kita selaku pengrajin menengah ke bawah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari itu kita harus pilih bagaimana, kita keahliannya di bidang tempe sama tahu Pak. Sedangkan bahan bakunya semakin lama semakin harganya semakin tinggi terus. Sejak kapan Pak naik? Ini bulan-bulan ini itu hampir 2 hari sekali itu naiknya nggak banyak Pak, sedikit-sedikit 200 perak, 100 perak itu naiknya. Tapi hampir 2 hari sekali itu naik terus gitu Pak. Sekarang harga terakhirnya? Harga terakhir ini 13.000. Pengusaha tahu di lingkungan Bangras, Kabupaten Karangasem, Bali juga menempuh langkah serupa. Mereka khawatir tahu buatannya tak laku jika harga dinaikkan. Sebelum harganya naik, produsen menghabiskan 2 karung kedelai atau 100 kg dalam sehari. Kini hanya 1,5 karung atau sekitar 75 kg. Kedelai 1 karung dengan ukuran 50 kg saat ini harganya naik Rp100.000 dari harga sebelumnya. Sementara perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat mengaku kesulitan menyiasati biaya produksi maupun harga jual. Mereka tidak mungkin mengurangi ukuran tahu selain menaikkan harga jual. Tak cuma perajin, penjual tahu keliling juga terkena dampak. Kemungkinan besar tidak ada lagi siasat harus naik harga kedelai, harga tahunya harus naik. Soalnya kan nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, modalnya terlalu besar. Sudah ngasih tahu kemungkinan besar ini harga tahu bakalan naik. Dari sekarang pedagang keliling sudah mulai berkurang. Jadi masalahnya gini, yang jualan lebih susah lagi ngejual. Sementara itu, Pusat Koperasi Perajin dan Produsen Tahu Tempe di Indonesia atau Puskopti mengancam akan unjuk rasa ke jalan. Mereka mempertanyakan terhentinya subsidi sebesar Rp800 miliar dari pemerintah untuk pembelian kedelai impor sejak bulan Juli lalu. Dengan situasi seperti ini, maka pengrajin tahu tempe seluruh Indonesia berharap betul pemerintah untuk melanjutkan subsidi selisih harga tadi, yaitu Rp1.000. Kemudian berikutnya itu adalah kita menyusun ketahanan dalam negeri itu kan harus dengan kedelai lokal. Ya kan? Sementara Menteri Pertanian itu kan menggebu-gebu untuk bisa mewarnai kedelai lokal penggunaan tempe tahu, khususnya tahu. Dan ini dari 2020 sampai hari ini itu realisasinya hampir tidak ada. Nah, ini yang harus dipertanyakan ke Kementan. Selain tuntutan penyaluran subsidi selisih pembelian harga kedelai impor, mereka juga meminta agar tata niaga kedelai kembali ditangani Bulog, bukan pihak swasta. Serta mempercepat ketersediaan kedelai lokal dengan melakukan swasembada kedelai. Melonjaknya harga kedelai impor punya ancaman besar terhadap pedagang jika tidak ada solusi segera. Jika harga kedelai tidak kembali normal dalam jangka waktu yang panjang, perajin tahu tempe khawatir akan gulung tikar. Tim Liputan, Kompas TV. Kenaikan harga kedelai dikeluhkan tidak saja oleh penjual tahu tempe di pasar, tetapi juga oleh perajin tahu yang harus menyiasati biaya produksi agar tidak merugi. Lalu seberapa besar dampak kenaikan harga kedelai ini memengaruhi produksi tahu tempe di tingkat perajin? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rangga Indrayana, yang saat ini berada di salah satu lokasi perajin tahu tempe di Jakarta. Rangga, harga kedelai terus melonjak dalam beberapa hari terakhir. Lalu seberapa besar dampak kenaikan harga ini terhadap produksi tahu tempe di tingkat perajin?
Baik ya, Juno. Tentunya dampak kenaikan harga kedelai sangat dirasakan oleh para pengrajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia dan khususnya di Jakarta juga, di mana mereka terpaksa mengambil siasat-siasat untuk mengakali kenaikan harga ini, antara lain dengan mengurangi ukuran dari tempe yang diproduksi, serta juga mengurangi produksi per harian bisa sampai dari 5 kg dan maksud kami bisa juga hingga 10 kg, saudara. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan berbincang dengan Ketua Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia Cabang Jakarta Pusat, yakni Bapak Khairun. Pak Khairun, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik, selamat siang. Baik Pak. Untuk kenaikan harga ini dampaknya seperti apa Pak kepada para pengrajin tempe yang dengan Bapak ini? Ya, dampaknya sangat sulit sekali ya Pak bagi para pengrajin tahu dan tempe, bukan saya sendiri, seluruh masyarakat Indonesia. Karena di bulan-bulan ini aja harga kedelai melonjaknya hampir Rp3.000 per kilo Pak di 2 bulan ini. Ya, karena ya saya harapkan kemarin juga pemerintah alhamdulillah mengucurkan dana yang katanya 800 miliar untuk subsidi selisih harga kedelai 1.000 per kilo. Ternyata baru disalurkan perkiraan 80 miliar. Tapi ternyata sampai saat ini belum dilanjut kembali. Makanya kami sangat bingung ini. Dan kebetulan saya sendiri, saya perkenalkan Pak, saya Ketua Premkopti Jakarta Pusat. Tugas saya itu untuk mewakili dari produsen tahu dan tempe seperti ini untuk menjawab pertanyaan. Dan saya mohon dengan Bapak Perintah supaya Bulog itu diaktifkan kembali untuk impor kedelai. Jadi kita masyarakat kecil itu nggak diombang-ambingkan Pak. Yang dampaknya merasakan bukan pengrajin doang, para konsumsi tahu tempe. Karena tahu dan tempe yang sekarang sangat mahal kan bingung Pak. Mereka ibu-ibu pasar beli tempe yang mungkin biasanya 7.000 jadi 10.000, yang 10.000 jadi 15.000 kan kasihan Pak. Ini rakyat lagi kesepian. Pertama BBM naik, kedelai naik, apapun naik Pak gitu. Kan ada dorongan juga buat pakai kedelai lokal Pak. Itu ada selisih harganya nggak dengan impor, dan kenapa yang dipakai itu impor Pak? Ya, kalau kedelai lokal itu belum mencukupin Pak. Itu hanya 30%. Tetap yang 70% kami harus impor Pak. Karena sejak berapa tahun yang lalu ya banyak bercocok kedelai. Cuman hasilnya itu kurang bagus Pak. Entah para petaninya ilmunya belum kedapatan masalah bercocok tanam kedelai apa, kita nggak tahu. Jadi nggak bisa. Ya sebenarnya kalau ada pun kita mau Pak, cuman barangnya juga sekarang nggak ada gitu. Yang namanya kedelai kan bagus, cuman barangnya nggak ada. Jadi pasaran tuh nggak ada. Permasalahannya itu supply-nya gitu ya Pak. Untuk harapannya seperti apa Pak ke depannya Pak? Ya itu harapannya kita yang nangis-nangis ya sama Bapak kita lah, Bapak pemerintah khususnya Bapak Jokowi itu supaya perintahkan aparat menterinya masing-masing yang bidang pertanian, koperasi supaya pokoknya kalau nggak Bulog impor sendiri itu nggak ini Pak, karena Indonesia kan punya Kopti DKI aja 5 Pak, 5 wilayah itu untuk bisa menyerap kedelai yang sehari aja bisa ribuan ton Pak DKI, ribuan ton bukan ratusan ton gitu. Nggak usah ini. Jadi kalau kita dengan ditanganin swasta memang sih Pak pasar bebas, tapi kalau swasta itu kita kayak diombang-ambingkan Pak, yang katanya alasannya ini pengaruh dengan perang dunia yang namanya perang lah gitu ya. Nah terus angin kapalnya kalau harus dari Amerika ke Indonesia berapa hari jadi sandar dulu katanya Bu, tapi kami kan tidak jelas Pak gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Tentunya kita akan berharap harga ini bisa terima kasih banyak atas para teman-teman kita media yang khususnya ini dari Kompas TV ya, sangat membantu kami. Terima kasih Pak ya semuanya yang pro-pronya baik. Apa namanya media jauh-jauh mencari alamat saya, itu saya merasa terbantu dengan adanya berita ini Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah informasi yang kami terima dari Bapak Khairun mengenai situasi terkini harga kedelai di Indonesia. Tentunya yang tergambar adalah situasi yang
tidak menentu bagi para pengrajin karena kondisi harga dan juga suplai kedelai lokal yang meskipun lebih murah susah ditemui oleh para pengrajin tempe. Juno? Dapat memberikan solusi agar harga kedelai dapat ditekan dan tidak memengaruhi terhadap produksi tahu tempe di Indonesia. Terima kasih rekan Rangga Indrayana dari kawasan Johar Baru, Jakarta.